Ginilah, salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara. Sekedar informasi saja ini, bayangkan saja, untuk uang makan minum saja, seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan. Ijo-ijo godong tembili. Terima kasih rekan-rekan media, bahwa benar bahwa di hari ini penyidik Ditsus Kejati Jawa Barat telah memanggil 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Bupati Indramayu ditetapkan sebagai tersangka. Kang Deddy Mulyadi geram, orang terdekatnya terjerat KPK. Karena jangankan Kang Deddy Mulyadi, kita saja sebagai orang yang biasa ketika ada sahabat kita yang hidup serba kecukupan, kemudian sahabat kita tersebut masih mau saja mengambil hak orang lain, tentu kita juga akan geram. Apalagi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang menjunjung moralitas dan juga kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Ketika kita mendengar ada orang terdekat kita yang hidup serba berkecukupan, kemudian orang terdekat kita tersebut mengambil hak orang lain. Tentu saja kita sebagai orang biasa pun mendengar hal itu kita akan geram. Kenapa orang terdekat kita tersebut berani-beraninya mengambil hak orang lain, padahal kita tahu bahwa dia selama ini sudah hidup berkecukupan. Nah, apalagi ini terjadi kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat. Beliau kita kenal adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tidak pernah memakan hak orang lain. Justru beliau orang yang sering membantu orang lain. Kita mengenal Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Kang Deddy Mulyadi pasti geram ketika mendengar ada orang terdekatnya yang melakukan tindak pidana atau terjerat KPK. Hal ini terjadi kepada Wakil Bupati Indramayu. Kenapa saya katakan Wakil Bupati Indramayu itu adalah orang terdekat Kang Deddy Mulyadi? Karena secara otomatis Bupati dan Wakil Bupati itu berada di bawah langsung struktural pemerintahan. Jadi meskipun tidak dekat sebagaimana dekatnya Kang Deddy dengan Om Zen atau dengan Dr. Wahyu, akan tetapi secara struktural tetap saja Wakil Bupati Indramayu itu masih ada kedekatan. Baik Baraya, seperti apa kegeraman Kang Deddy Mulyadi? Kita simak Baraya, silakan. Ginilah, salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam alam, membabat pohon dengan illegal logging, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sempadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial dan itu rawa-rawanya milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat. Makanya kalau kepala desa banyak yang cepat ditangkap korupsi karena korupsinya kecil. Gampang kali membuktikannya, tinggal uang masuk, uang keluar, dan catatan administrasinya biasanya buruk karena ngandelin pejabat di sekretaris desanya. Sekretaris desa kadang-kadang saudaranya, itu problem. Nah, ini tetapi keburukan itu masih ada sisa ekonomi. Apa sisi ekonominya? Seburuk-buruknya pemimpin di bawah, koruptif sekalipun, uangnya beredar pada lingkungannya. Kemudian di kabupaten, kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya, para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi, Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota, itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari, pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah, semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik, kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan,
di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit, orang Indonesia itu seneng masuk, karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir, dibalik itu semua juga, bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya, yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya. Kang Politisi Deddy itu ada Mulyadi, beliau begitu paham situasi dan kondisi di lapangan. Menjadi seorang pejabat itu tidaklah mudah, akan menghadapi berbagai macam godaan. Dan sekarang Baraya, mari kita simak bagaimana pernyataan dari KPK langsung. Kita simak bersama, silakan. Terima kasih rekan-rekan media. Bahwa benar bahwa Ditsus Kejati Jawa Barat telah memanggil 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025. Jadi penyidik Ditsus Kejati Jabar memanggil 3 tersangka atas nama S, tersangka atas nama IM, dan tersangka atas nama AF. Jadi di hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka atas nama IM dan AF. 1 tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit dan telah berkirim surat sakit kepada TPI. Nah, terkait dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, nilainya mencapai kurang lebih 18 miliar. Setelah ada pemanggilan dari Kejati Jawa Barat terhadap Wakil Bupati Indramayu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tunjangan perumahan 18 miliar rupiah itu, pembahasan kita akan tiba pada upaya pemberhentian sementara dari Wakil Bupati Indramayu ini yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Di situ disebutkan pemberhentian Wakil Bupati Indramayu tanpa usulan DPRD karena yang pertama ya, tersangkut kasus pidana umum ya, paling singkat 5 tahun, kasus korupsi, keamanan negara, kerahasiaan negara dan lain sebagainya akan diberhentikan sementara. Nah, tentunya pemberhentian itu juga bagian daripada upaya hukum yang menghindari konflik kepentingan yang ada dan penggunaan kekuasaan ya, kesewenang-wenangan untuk intervensi sesuatu hal yang kita bisa nilai hari-hari ini bisa sangat mungkin terjadi. Jadi kita juga berharap bagaimana etika dari pejabat publik itu perlu ditekankan selain daripada harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang norma-norma yang ada, baik norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang kita bisa hormati hari-hari ini. Tiap ada pemeriksaan koruptor atau terduga korupsi oleh KPK atau kejaksaan gitu ya, pasti ada satu hal yang sering kalian dengar teman-teman, alasannya. Apa itu? Alasan sakit. Nah, ini saya sering banget dengar ya dari dulu ya. Ada 365 hari dalam 1 tahun, tapi saya nggak tahu kenapa para terduga koruptor ini atau orang yang mau diperiksa dalam kasus korupsi ini selalu sakit ketika mau diperiksa gitu. Saya nggak suzon mereka berbohong ya, tapi 365 hari gitu. Kenapa bisa pas sakitnya itu pas lagi mau diperiksa? Nah, jadi saya rasa pemerintah juga harus lebih tegas ya, terutama penegak hukum gitu. Jangan sakit itu ya dianggap sakit, cek dulu benar nggak sakit, jangan-jangan bisa dimainin gitu. Kita nggak tahu ya, karena kita semua tahu para orang yang bergelut di dunia korupsi ini jago-jago teman-teman bikin-bikin yang gitu. Memang benar ya, informasi tersebut sering kita dengar jika ada pejabat yang dipanggil oleh KPK. Kita sering mendengar alasan paling umum ialah sakit.
sehingga mereka tidak bisa memenuhi panggilan KPK tersebut. Mungkin di antara baraya juga ada yang bertanya, kok sekelas wakil bupati masih bisa korupsi? Apakah fasilitas mereka kurang sehingga mereka mencari tambahan dari luar? Benarkah demikian? Mari kita simak langsung dari Luki Hakim terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh wakil bupati. Kita simak, silakan. Sekedar informasi saja ini. Bayangkan saja, untuk uang makan minum saja, seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan. Di luar gaji, anggaran untuk... Masya Allah, nominal yang sangat fantastis. Itu di luar gaji. Anggarannya sampai segitunya baraya. Ya, kalau buat beli kerupuk kira-kira dapat berapa karung baraya ya? Beli kerupuk 100 juta, coba baraya bayangin. Wow, banyak banget ya. Mungkin di rumah kita nggak bakalan cukup tuh nampung kerupuk. Dan memang ya, anggaran segitu akan tetap saja kurang jika memang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ijo-ijo godong kembili. Pakai peci baraya, pakai peci berjoget di depan biduan, yaitu sih hak beliau ya. Akan tetapi alangkah lebih bagusnya lagi dibuka dulu itu pecinya, ganti pakai topi, kan ada ya. Daripada pakai peci seperti itu, pakai baju dinas ya baraya. Baik teman-teman, baraya, sekarang kita akan membacakan ada informasi dari Bapak Bupati Indramayu ya, yang terkini ini, yang terbaru. Kita bacakan aja langsung. Wakil Bupati Indramayu saat ini menjabat adalah Bapak Syaifuddin yang berpasangan dengan Bupati Luki Hakim. Berikut adalah rincian informasi terkini mengenai perkembangan kasus hukum yang sedang menjeratnya. Status tersangka. Wakil Bupati Indramayu Syaifuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Barat dalam kasus korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu. Waktu kejadian perkara, kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 18 miliar tersebut terjadi pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 2025, di mana saat itu Bapak Syaifuddin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian tidak hadir pemeriksaan. Bapak Syaifuddin sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Kejati Jabar dengan alasan sakit. Kemudian, total kekayaan. Berdasarkan catatan LHKPN, Wakil Bupati Indramayu yang akrab disapa Haji Syaifuddin ini memiliki harta kekayaan senilai 3,47 miliar. Itulah baraya ya, informasi dari Bapak Syaifuddin yang sekarang katanya sedang sakit. Itu adalah alasan yang diberikan kepada pihak Kejati Jawa Barat. Demikian baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.